Tinggal di hari pernikahan. Tapi ternyata pengantin pria menyiapkan kejutan romantis yang tak terduga. Ketika semua tamu sudah berkumpul dan pengantin wanita berdiri menunggu di pelaminan, pengantin pria tiba-tiba menghilang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tak bisa menahan air mata. Assalamualaikum, Sobat Markitul. Mari kita kumpul lagi di channel kita yang penuh kisah inspiratif dan penuh makna. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari yang dinanti itu, Rina berdiri di pelaminan sebuah gedung pernikahan yang dihiasi indah. Gaun pengantinnya putih berkilauan, berumbai lembut di setiap helai kain yang terhampar ke lantai. Rambut hitamnya yang disanggul sederhana memperlihatkan wajahnya yang bersinar. Namun di balik keanggunan itu, sorot matanya tampak menyimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tamu-tamu yang hadir mulai memenuhi ruangan. Suara gemuruh pelan terdengar saat kursi-kursi mulai terisi. Namun, tidak satu pun dari suara itu yang bisa mengalahkan dentuman keras di dada Rina. Jantungnya berdegup seperti genderang perang. Di mana Arif? Pertanyaan itu berputar-putar dalam benaknya. Sambil menatap pintu gedung pernikahan yang tertutup rapat, Rina tak dapat menahan rasa khawatirnya. Ia mencoba tersenyum, namun bibirnya terasa kaku, seolah-olah tertahan oleh ribuan ketakutan yang merayap dalam pikirannya. Arif adalah pria yang sudah dikenalnya sejak 5 tahun lalu. Mereka pertama kali bertemu di sebuah pameran seni, saat Rina secara tidak sengaja menjatuhkan katalog lukisan ke lantai. Arif dengan sigap membantu mengumpulkan katalog tersebut, dan disitulah segalanya dimulai. Percakapan singkat berubah menjadi pertemuan-pertemuan berikutnya. Mereka berbagi impian, tawa, dan juga air mata. Pria itu selalu ada saat Rina merasa rapuh. Saat beban hidup tampak begitu berat untuk dipikul sendiri. Kini, di hari yang seharusnya menjadi momen terindah bagi mereka berdua, Arif justru belum juga terlihat. Mungkin dia terlambat karena sesuatu. Rina berusaha menenangkan diri. Namun ketidakhadirannya mulai menumbuhkan rasa takut yang perlahan menggerogoti hatinya. Tanpa disadari, ia mulai menggenggam erat buket bunga di tangannya. Seolah-olah itu adalah satu-satunya pegangan yang dapat menahannya dari jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Gedung pernikahan semakin dipenuhi dengan bisikan-bisikan halus dari para tamu. Beberapa orang mulai melirik ke arah Rina, menunjukkan ekspresi yang penuh tanda tanya. Mengapa Arif belum datang? Gumaman itu terdengar berulang-ulang, seperti nyanyian pilu yang bergema di antara dinding-dinding gedung pernikahan yang kokoh. Di barisan depan, ayah Rina tampak gelisah. Sesekali memandang pintu dengan tatapan yang sama seperti anak perempuannya. Di sisi lain, ibu Arif tampak meremas-remas tangan, wajahnya memancarkan kecemasan yang dalam. Semua mata mulai tertuju ke arah pintu gedung pernikahan yang masih saja tertutup. Waktu terus berlalu, dan tidak ada tanda-tanda kehadiran sang pengantin pria. Apakah mungkin dia mengalami kecelakaan? Rina mencoba membuang pikiran buruk itu, tetapi ia tidak dapat menghilangkan bayangan-bayangan gelap yang mulai menyelimuti hatinya. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lama. Seolah-olah waktu sedang menguji kesabaran dan kekuatan cintanya. Rina merasakan genangan air mata mulai membasahi pelupuk matanya. Ia menunduk, tidak berani lagi menatap para tamu yang kini semuanya tampak semakin penasaran. Tidak mungkin Arif meninggalkanku begitu saja, tidak mungkin. Gumamnya dalam hati, seolah-olah sedang meyakinkan diri sendiri. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya, semakin besar rasa ragu yang merasuk ke dalam hatinya. Seakan-akan alam semesta sedang bermain-main dengan perasaannya. Rina merasakan jantungnya berdegup semakin kencang, sementara tubuhnya mulai terasa lemas. Ia menguatkan dirinya untuk tetap berdiri di pelaminan.
Meskipun di dalam hatinya, badai sedang berkecamuk, mencoba merobohkan benteng-benteng keyakinannya. Arif, kumohon datanglah. Jangan biarkan aku sendiri di sini. Doa itu terucap lirih, hampir tidak terdengar di tengah keheningan yang menyesakkan. Tiba-tiba, keheningan yang mencekam itu dipecahkan oleh sebuah suara. Di layar besar yang dipasang di gedung pernikahan, muncul sebuah pesan dengan huruf-huruf besar berwarna putih di atas latar hitam. Maafkan aku, Rina. Aku tahu ini membuatmu terluka, tapi aku harus melakukannya. Percayalah padaku. Kata-kata itu menampar perasaan Rina dengan begitu kuat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Pesan itu terasa seperti belati yang menembus hatinya, mengoyak setiap lapisan kepercayaan dan cinta yang telah ia bangun bersama Arif. Apa maksudnya? Apa yang sedang terjadi? Pertanyaan itu bergema dalam benaknya, memantul-mantul seperti gema yang tak kunjung reda. Rina merasa seperti berada di dalam mimpi buruk, di mana segalanya tiba-tiba berubah tanpa peringatan, dan semua yang pernah ia yakini terasa runtuh dalam sekejap mata. Rina berdiri di pelaminan dengan tubuh gemetar, air mata mulai membasahi pipinya. Pesan di layar besar tadi masih terngiang dalam pikirannya, seakan memukul keras hatinya yang rapuh. Maafkan aku, Rina. Aku tahu ini membuatmu terluka, tapi aku harus melakukannya. Apa maksud Arif? Kenapa ia memilih hari ini, di saat semua mata tertuju pada mereka, di saat Rina sudah siap untuk mengikat janji suci, justru meninggalkannya dengan pesan yang menggantung tanpa jawaban? Di tengah perasaan sakit yang merayap dalam hatinya, Rina merasa seolah seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Ia nyaris terjatuh, namun cepat-cepat menegakkan diri, mencoba menunjukkan kekuatan di hadapan para tamu yang kini mulai berbicara lebih keras, penuh tanya dan rasa iba. Mengapa ini harus terjadi padaku? Batinnya merintih. Pintu gedung pernikahan yang selama ini ditatap Rina dengan penuh harap, tiba-tiba terbuka perlahan. Semua orang, termasuk Rina, menoleh ke arah pintu yang berderit pelan. Dan di sanalah, muncul sosok yang selama ini dinanti-nantikan, Arif. Namun, dia tidak muncul dengan kilauan kebahagiaan seperti yang diimpikan Rina. Tidak ada ekspresi gembira atau senyuman bahagia di wajahnya. Yang ada hanyalah wajah penuh emosi, sorot mata yang dalam, dan tangan yang gemetar membawa sebuket bunga serta selembar surat. Langkah Arif lambat, seolah-olah setiap pijakan adalah beban berat yang harus ia tanggung. Tatapannya tertuju pada Rina yang berdiri kaku di pelaminan. Wajahnya memucat dan mata yang berkaca-kaca menatap lurus ke arahnya. Hanya dengan melihat tatapan itu, Arif tahu bahwa ia telah menghancurkan hati wanita yang ia cintai. Arif melangkah lebih dekat ke pelaminan, berhenti tepat di depan Rina yang kini tubuhnya bergetar hebat menahan perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan harapan yang tersisa. Maafkan aku, Rina, ucapnya dengan suara yang bergetar, terdengar begitu lemah dan penuh penyesalan. Dia menyerahkan surat yang ia bawa kepada Rina dengan tangan yang gemetar. Sebelum kita menikah, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Rina memandang surat itu dengan ragu. Namun perlahan ia menerima dan mulai membuka lipatan kertas yang terasa begitu berat untuk diungkap. Dengan hati-hati, Rina mulai membaca tulisan tangan Arif yang berbaris rapi di atas kertas itu. Kata demi kata terasa seperti pedang yang menusuk hatinya, menguak sebuah cerita yang tak pernah ia duga sebelumnya. Mata Rina terbelalak saat membaca setiap kalimat yang mengungkapkan sebuah kenyataan pahit tentang masa lalu yang selama ini tidak pernah diceritakan Arif. Dalam surat tersebut, Arif menulis tentang pertemuan pertama mereka di panti asuhan, 5 tahun yang lalu, di mana Rina tidak menyadari bahwa pertemuan itu bukanlah kebetulan semata. Arif adalah seorang relawan yang secara rutin datang ke panti asuhan tersebut, bukan hanya untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang tinggal di sana, tetapi juga untuk menyembuhkan luka masa lalunya sendiri. Ia tumbuh besar di panti asuhan itu,
Setelah kehilangan orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis saat usianya baru menginjak 7 tahun. Tidak banyak orang yang tahu. Bahkan Rina pun tidak tahu bahwa masa lalu Arif begitu kelam dan menyakitkan. Kehidupan di panti asuhan telah membentuk Arif menjadi seseorang yang tegar dan penuh kasih. Namun di balik ketegarannya, selalu ada rasa sakit yang tak pernah sepenuhnya hilang. Rina mengangkat wajahnya dari surat itu, menatap Arif dengan mata yang kini dipenuhi air mata. Ia tidak tahu bagaimana harus merespon antara perasaan iba, cinta yang masih kuat, dan kebingungan yang menguasai dirinya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang ini, Arif?" tanyanya dengan suara serak. Arif menatap Rina dalam-dalam, seolah-olah mencari kekuatan di dalam sorot mata kekasihnya. "Karena aku tidak ingin kamu mengasihani aku. Aku ingin kamu mencintaiku sebagai Arif yang kamu kenal, bukan sebagai anak yatim piatu yang penuh dengan luka," jawabnya lirih. Arif melanjutkan ceritanya dengan mengungkapkan bahwa selama ini, ia merasa terjebak dalam masa lalu yang terus membayangi, dan hari ini, di pelaminan ini, ia ingin melepaskan semua beban itu. Arif tidak hanya membawa surat sebagai penjelasan, tetapi juga sebuah janji baru yang ingin ia buat. "Rina, aku tidak ingin pernikahan kita hanya tentang kebahagiaan kita berdua. Aku ingin memulai hidup baru denganmu, tetapi juga ingin memberikan makna lebih pada kehidupan kita. Itulah sebabnya, aku membangun sebuah panti asuhan baru sebagai hadiah pernikahan kita," kata Arif dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti mantra yang menyihir semua orang di dalam gedung pernikahan, membuat seluruh ruangan terdiam, hanya menyisakan isak tangis halus dari Rina. Rina merasa seakan-akan dunianya berhenti berputar. Setiap kata yang keluar dari mulut Arif beresonansi di dalam hatinya, menciptakan gemuruh emosi yang sulit digambarkan. Ia masih memegang surat itu, meski tangan gemetar, dan pandangannya terus tertuju pada Arif. "Panti asuhan?" tanya Rina dengan suara nyaris tak terdengar. Arif mengangguk pelan, lalu melanjutkan, "Aku ingin kita mengawali kehidupan baru kita dengan memberikan sesuatu yang berarti kepada orang lain, terutama anak-anak yang membutuhkan. Tempat ini akan menjadi simbol cinta kita, tempat di mana kita bisa berbagi kebahagiaan kepada mereka yang mungkin tidak seberuntung kita. Aku membangun panti asuhan itu agar kita bisa memulai pernikahan kita dengan lebih dari sekadar janji di pelaminan, tapi dengan sebuah tindakan nyata." Kata-kata Arif itu seperti aliran air dingin yang menyejukkan hati Rina yang sempat membeku. Tetapi di saat yang sama, ia merasa terombang-ambing oleh emosi yang belum sepenuhnya bisa ia mengerti. Tanpa disadari, air mata kembali mengalir di pipi Rina. Bukan lagi karena rasa sakit atau ketakutan yang tadi menghantuinya, tetapi karena campuran perasaan haru, cinta, dan kebanggaan terhadap pria yang berdiri di hadapannya. Dalam hatinya, Rina tahu bahwa apa yang dilakukan Arif bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian besar untuk menghadapi masa lalu dan menjadikannya sesuatu yang bermakna bagi masa depan mereka. Di tengah kebisuannya, Rina merasakan tangan Arif yang lembut menyentuh pundaknya, seakan mencoba mengalirkan kekuatan dan ketenangan. "Aku tahu ini mengejutkanmu," lanjut Arif dengan suara rendah, "tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku melakukan semua ini untuk kita. Untuk membuat pernikahan kita menjadi lebih dari sekadar cerita cinta biasa. Aku ingin kita membangun kehidupan yang penuh makna, dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak orang." Saat itu, pintu gedung pernikahan kembali terbuka, dan suasana yang sempat diliputi keheningan mulai berubah. Masuklah sekelompok anak-anak, mengenakan pakaian terbaik mereka, membawa bunga-bunga kecil di tangan. Mata Rina melebar saat melihat anak-anak itu berjalan perlahan menuju pelaminan, tersenyum dengan polosnya. Beberapa di antara mereka adalah anak-anak panti asuhan yang telah dibantu oleh Arif selama bertahun-tahun. Pintu gedung pernikahan yang selama ini ditatap Rina dengan penuh harap, tiba-tiba terbuka perlahan. Semua orang, termasuk Rina,
menoleh ke arah pintu yang berderit pelan. Dan di sanalah muncul sosok yang selama ini dinanti-nantikan, Arif. Namun, dia tidak muncul dengan kilauan kebahagiaan seperti yang diimpikan Rina. Tidak ada ekspresi gembira atau senyuman bahagia di wajahnya. Yang ada hanyalah wajah penuh emosi, sorot mata yang dalam, dan tangan yang gemetar membawa sebuket bunga serta selembar surat. Langkah Arif lambat, seolah-olah setiap pijakan adalah beban berat yang harus ia tanggung. Tatapannya tertuju pada Rina yang berdiri kaku di pelaminan. Wajahnya memucat dan mata yang berkaca-kaca menatap lurus ke arahnya. Hanya dengan melihat tatapan itu, Arif tahu bahwa ia telah menghancurkan hati wanita yang ia cintai. Arif melangkah lebih dekat ke pelaminan, berhenti tepat di depan Rina yang kini tubuhnya bergetar hebat menahan perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan harapan yang tersisa. "Maafkan aku, Rina," ucapnya dengan suara yang bergetar, terdengar begitu lemah dan penuh penyesalan. Dia menyerahkan surat yang ia bawa kepada Rina dengan tangan yang gemetar. "Sebelum kita menikah, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui." Rina memandang surat itu dengan ragu. Namun perlahan ia menerima dan mulai membuka lipatan kertas yang terasa begitu berat untuk diungkap. Dengan hati-hati, Rina mulai membaca tulisan tangan Arif yang berbaris rapi di atas kertas itu. Kata demi kata terasa seperti pedang yang menusuk hatinya, menguak sebuah cerita yang tak pernah ia duga sebelumnya. Mata Rina terbelalak saat membaca setiap kalimat yang mengungkapkan sebuah kenyataan pahit tentang masa lalu yang selama ini tidak pernah diceritakan Arif. Dalam surat tersebut, Arif menulis tentang pertemuan pertama mereka di panti asuhan, 5 tahun yang lalu, di mana Rina tidak menyadari bahwa pertemuan itu bukanlah kebetulan semata. Arif adalah seorang relawan yang secara rutin datang ke panti asuhan tersebut, bukan hanya untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang tinggal di sana, tetapi juga untuk menyembuhkan luka masa lalunya sendiri. Ia tumbuh besar di panti asuhan itu, setelah kehilangan orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis saat usianya baru menginjak 7 tahun. Tidak banyak orang yang tahu. Bahkan Rina pun tidak tahu bahwa masa lalu Arif begitu kelam dan menyakitkan. Kehidupan di panti asuhan telah membentuk Arif menjadi seseorang yang tegar dan penuh kasih. Namun di balik ketegarannya, selalu ada rasa sakit yang tak pernah sepenuhnya hilang. Rina mengangkat wajahnya dari surat itu, menatap Arif dengan mata yang kini dipenuhi air mata. Ia tidak tahu bagaimana harus merespon. Antara perasaan iba, cinta yang masih kuat, dan kebingungan yang menguasai dirinya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang ini, Arif?" tanyanya dengan suara serak. Arif menatap Rina dalam-dalam, seolah-olah mencari kekuatan di dalam sorot mata kekasihnya. "Karena aku tidak ingin kamu mengasihani aku. Aku ingin kamu mencintaiku sebagai Arif yang kamu kenal, bukan sebagai anak yatim piatu yang penuh dengan luka," jawabnya lirih. Arif melanjutkan ceritanya dengan mengungkapkan bahwa selama ini, ia merasa terjebak dalam masa lalu yang terus membayangi, dan hari ini, di pelaminan ini, ia ingin melepaskan semua beban itu. Arif tidak hanya membawa surat sebagai penjelasan, tetapi juga sebuah janji baru yang ingin ia buat. "Rina, aku tidak ingin pernikahan kita hanya tentang kebahagiaan kita berdua. Aku ingin memulai hidup baru denganmu, tetapi juga ingin memberikan makna lebih pada kehidupan kita. Itulah sebabnya, aku membangun sebuah panti asuhan baru sebagai hadiah pernikahan kita," kata Arif dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti mantra yang menyihir semua orang di dalam gedung pernikahan, membuat seluruh ruangan terdiam, hanya menyisakan isak tangis halus dari Rina. Rina merasa seakan-akan dunianya berhenti berputar. Setiap kata yang keluar dari mulut Arif beresonansi di dalam hatinya, menciptakan gemuruh emosi yang sulit digambarkan. Ia masih memegang surat itu, meski tangan gemetar, dan pandangannya terus tertuju pada Arif. "Panti asuhan?" tanya Rina dengan suara nyaris tak terdengar. Arif mengangguk pelan, lalu melanjutkan,
Aku ingin kita mengawali kehidupan baru kita dengan memberikan sesuatu yang berarti kepada orang lain, terutama anak-anak yang membutuhkan. Tempat ini akan menjadi simbol cinta kita. Tempat di mana kita bisa berbagi kebahagiaan kepada mereka yang mungkin tidak seberuntung kita. Aku membangun panti asuhan itu agar kita bisa memulai pernikahan kita dengan lebih dari sekadar janji di pelaminan, tapi dengan sebuah tindakan nyata. Kata-kata Arif itu seperti aliran air dingin yang menyejukkan hati Rina yang sempat membeku. Tetapi di saat yang sama, ia merasa terombang-ambing oleh emosi yang belum sepenuhnya bisa ia mengerti. Tanpa disadari, air mata kembali mengalir di pipi Rina. Bukan lagi karena rasa sakit atau ketakutan yang tadi menghantuinya, tetapi karena campuran perasaan haru, cinta, dan kebanggaan terhadap pria yang berdiri di hadapannya. Dalam hatinya, Rina tahu bahwa apa yang dilakukan Arif bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian besar untuk menghadapi masa lalu dan menjadikannya sesuatu yang bermakna bagi masa depan mereka. Di tengah kebisuannya, Rina merasakan tangan Arif yang lembut menyentuh pundaknya, seakan mencoba mengalirkan kekuatan dan ketenangan. "Aku tahu ini mengejutkanmu," lanjut Arif dengan suara rendah. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku melakukan semua ini untuk kita. Untuk membuat pernikahan kita menjadi lebih dari sekadar cerita cinta biasa. Aku ingin kita membangun kehidupan yang penuh makna, dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak orang." Saat itu, pintu gedung pernikahan kembali terbuka, dan suasana yang sempat diliputi keheningan mulai berubah. Masuklah sekelompok anak-anak, mengenakan pakaian terbaik mereka, membawa bunga-bunga kecil di tangan. Mata Rina melebar saat melihat anak-anak itu berjalan perlahan menuju pelaminan, tersenyum dengan polosnya. Beberapa di antara mereka adalah anak-anak panti asuhan yang telah dibantu oleh Arif selama bertahun-tahun. Rina mengangguk dengan air mata yang kembali tumpah. "Tentu saja, sayang. Kamu dan semua anak-anak lain akan tinggal di sini dan kita akan menjadi keluarga besar," jawab Rina, memeluk gadis kecil itu dengan penuh kasih. Di tengah-tengah keramaian, seorang tamu yang sebelumnya skeptis terhadap keputusan Arif dan Rina kini mendekat dan mengucapkan selamat. "Aku harus mengakui, ini lebih dari sekadar pernikahan. Ini adalah sebuah panggilan hidup yang luar biasa," katanya sambil menjabat tangan Arif. Arif hanya tersenyum, lalu menjawab, "Cinta itu bukan hanya tentang dua hati yang saling bertautan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi orang lain." Kata-kata itu bukan hanya ditujukan kepada tamu tersebut, tetapi juga kepada semua yang hadir di sana, seolah-olah mengukuhkan bahwa cinta mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan antara dua insan. Cinta mereka telah menjadi cahaya yang membawa harapan baru bagi banyak orang. Ketika anak-anak dan tamu-tamu berkumpul di sekitar Rina dan Arif, suasana yang semula dipenuhi dengan haru kini berubah menjadi perayaan cinta dan kemanusiaan yang murni. Setiap langkah yang mereka ambil menuju panti asuhan terasa seperti lembaran baru yang dibuka, bukan hanya bagi mereka berdua, tetapi juga bagi semua yang akan tinggal di tempat itu. Saat mereka berdiri di depan pintu masuk panti, Arif mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya dan memberikannya kepada Rina. "Ini adalah awal kita yang baru," ucapnya pelan, tetapi dengan penuh keyakinan. Rina mengambil kunci itu dengan tangan yang masih bergetar, dan ketika ia memutar kunci pada pintu kayu berukir yang berdiri kokoh di hadapannya, ia merasakan bahwa apa yang mereka lakukan jauh melampaui sekadar cinta antara suami dan istri. Ini adalah cinta yang ditujukan untuk menyembuhkan, membangun, dan membawa harapan bagi mereka yang membutuhkan. Saat pintu itu terbuka perlahan, semua mata tertuju ke dalam ruangan yang luas dan terang, dikelilingi dinding berwarna cerah dan lukisan tangan anak-anak yang menghiasi tiap sudutnya. Di dalam, terlihat tempat tidur kecil yang rapi, meja-meja belajar yang berbaris dengan buku-buku baru, dan mainan yang disusun rapi di rak. Anak-anak yang sejak tadi berdiri di luar langsung berlarian masuk,
Mata mereka berbinar-binar penuh kegembiraan seolah-olah menemukan dunia baru yang penuh dengan keajaiban. Tawa riang mereka menggema di seluruh ruangan, membuat setiap orang yang hadir tersenyum dan merasakan getaran kebahagiaan yang tidak biasa. Rina hanya bisa terdiam di ambang pintu. Air matanya kembali mengalir, kali ini karena ia merasa benar-benar diberkati. Di sampingnya, Arif merangkul Rina erat-erat, seolah-olah menyalurkan semua kekuatan dan cinta yang ia miliki. Mereka berdua berdiri di tengah ruangan itu, dikelilingi anak-anak yang tertawa dan bermain dengan riang. Rina menarik napas dalam-dalam, merasakan bahwa di tempat ini ada energi baru yang membangkitkan semangat. Arif, aku tidak pernah membayangkan kita akan melakukan sesuatu yang sebesar ini, katanya sambil memandang suaminya dengan mata yang bersinar. Aku juga tidak, jawab Arif lembut. Tapi aku tahu, ketika kita memutuskan untuk berbagi hidup kita bersama, kita juga memutuskan untuk berbagi kebahagiaan kita dengan orang lain. Rina hanya tersenyum, lalu memandang anak-anak yang berlarian di sekitar mereka. Baginya, ini bukan hanya sebuah panti asuhan, tetapi rumah yang penuh dengan cinta dan harapan. Sebuah tempat di mana anak-anak ini bisa merasakan hangatnya sebuah keluarga. Dan bagi Rina, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari mengetahui bahwa ia dan Arif telah menciptakan sesuatu yang akan terus hidup, bahkan melampaui kehidupan mereka. Di tengah kebahagiaan yang mengisi setiap sudut ruangan, Rina dan Arif memutuskan untuk meresmikan panti asuhan itu dengan sebuah upacara kecil. Mereka berdiri di depan semua anak dan tamu yang hadir. Tangan mereka saling menggenggam erat. Rina menatap mata Arif, dan untuk sesaat, ia teringat semua kenangan yang telah mereka lalui bersama. Mulai dari pertemuan pertama di pameran seni, hingga hari ini di mana mereka memulai hidup baru sebagai pasangan yang tidak hanya saling mencintai, tetapi juga menginspirasi banyak orang. Arif mengeluarkan mikrofon kecil dari saku jasnya dan menyerahkannya kepada Rina. Kamu yang memulai, katanya dengan senyum hangat. Rina menerima mikrofon itu, lalu mengambil napas panjang sebelum berbicara. Terima kasih telah hadir di hari yang sangat bersejarah ini bagi kami. Tempat ini tidak hanya menjadi saksi cinta kami, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi banyak anak. Semoga panti asuhan ini menjadi tempat di mana mereka bisa tumbuh dengan penuh cinta dan perhatian. Saat Rina selesai berbicara, suara tepuk tangan membahana memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang begitu hangat dan penuh dengan rasa syukur. Arif kemudian mengambil alih mikrofon. Hari ini, kami tidak hanya meresmikan panti asuhan ini, tetapi juga mengundang semua yang hadir di sini untuk menjadi bagian dari perjalanan kami. Bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai keluarga besar yang akan selalu ada untuk anak-anak ini. Di antara tepuk tangan dan sorakan dukungan yang bergema, terlihat seorang anak kecil berlari ke arah mereka, membawa sebuah bunga mawar merah muda yang tampak baru dipetik. Ia menyerahkannya kepada Rina sambil tersenyum malu-malu. Untuk Kak Rina, terima kasih karena sudah membuka rumah ini untuk kami, kata anak itu dengan suara lembut yang membuat air mata Rina kembali mengalir. Ia berlutut dan memeluk anak itu erat, merasakan kebahagiaan yang mengalir dari setiap sentuhan kecil tersebut. Di akhir hari, ketika matahari mulai terbenam dan para tamu sudah mulai berpamitan, Rina dan Arif berdiri di depan panti asuhan, memandangi langit yang berwarna jingga dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang dan banyak tantangan yang akan datang. Tetapi dengan cinta yang mereka miliki, tidak ada yang tidak bisa mereka lalui. Mereka telah memilih untuk menjalani hidup dengan memberikan arti lebih, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Rina memandang Arif dan menggenggam tangannya erat-erat. Kita akan melakukannya bersama, apapun yang terjadi, ucapnya dengan penuh keyakinan. Arif menatap mata Rina dan menjawab, selama kita saling mencintai dan mendukung, kita bisa mengubah dunia. Dan dengan itu, mereka melangkah ke dalam panti asuhan, tempat di mana mereka akan menuliskan kisah cinta yang baru,
Kisah yang tidak hanya tentang mereka, tetapi tentang memberi harapan, menyembuhkan luka, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh haru dan cinta ini di channel Markitul. Semoga cerita Rina dan Arif, yang memilih untuk memaknai cinta mereka dengan berbagi kebahagiaan kepada orang lain, dapat menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat kebaikan dan memberi arti lebih dalam hidup ini. Bagi kalian yang merasa tersentuh dan ingin terus mendukung channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan inspiratif lainnya. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga membawa berkah dan kedamaian dalam hidup kita semua. Kami berdoa, semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk saling mencintai dan berbagi kebaikan, serta dijauhkan dari segala kesulitan. Semoga cinta yang kita berikan dapat menjadi cahaya bagi orang lain dan mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam hangat dari kami, di channel Markitul. Mari kita kumpul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.